Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masih bersama Asmaul Husna. Kita akan mengkaji insyaallah nama Allah yang begitu indah dan amat sangat kita inginkan untuk fahami, tadabburi, yaitu At-Tawwab. Ya, salah satu keinginan kita untuk menjadi orang-orang yang bertaubat dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke analisis kebahasaan, saya terus terang belum membuat enggak tahu apa yang ada ini nanti. Tapi saya ingin ngawali dulu dari satu hadis untuk mengingatkan kita tentang konsep taubah, dan kemudian baru nanti dari situ kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan taubah di bagian yang paling akhir insyaallah. Oke, let's start dengan hadis di Sahih Muslim berkenaan dengan seorang perempuan dari Juhainah yang berzina. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngawali dari hadis yang juga direkam oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Nujaid, ya, bidhammin nun wa fathil jim, dari Abu Nujaid Imran bin Husain al-Juzai, annamra'atan min Juhainah. Sesungguhnya seorang perempuan dari Juhainah. Sebagian riwayat juga menuturkan ada seorang perempuan dari Ghamidiyah. Ada sebagian ulama hadis yang menyatakan sebenarnya dua ini sama karena Ghamidiyah itu berada di dalam Juhainah. Tapi ada juga yang memisahkannya. Oke, tidak terlalu penting urusan itu, tapi yang paling penting adalah yang pertama. Kisah ini adalah kisah tentang orang yang berbuat zina. Ada hal yang menarik untuk kita pikirkan berkenaan dengan kalimat imro'ah yang dibikin unknown. Ya. Tidak ada nama spesifik di sini, misalnya Anna Fatimah, Anna Aisyah, Anna siapalah, Haulah misalnya. Tetapi di sini dibikin unknown. Apa faedah yang pertama? Untuk orang yang melakukan perbuatan maksiat, semestinya memang kita ini tidak menunjukkan identitasnya, ikut terlibat melakukan penyebarannya, karena itu adalah salah satu akhlak di dalam agama kita. Maka semestinya kita ini kalau mendapati saudara kita, teman kita melakukan perbuatan maksiat, kita juga harus menjadi orang yang membantu untuk menyembunyikan maksiat tersebut. Kita tidak diperkenankan untuk menjadi orang yang ikut spreading di bad deed. Jadi apa hak kita untuk ikut menyebarluaskan dan seterusnya. Dan yang paling menarik adalah bahwa dalam hal perbuatan yang buruk, dari kalimat imro'ah ini atau dari kata imro'ah ini kita diajarkan semestinya untuk perbuatan yang buruk sebisa mungkin. Kalau kita ini punya teman, saudara, tahanlah untuk kita ini tidak juga mengekspos. Itu yang harus dimasukkan ke dalam hati kita. Karena seringkali kita ini kepingin tahu. Ini yang menarik. Lihat, misalnya kalau kita tadi, kamu tahu enggak ada kawan kita tuh yang berbuat, siapa namanya? Enggak usah lah, enggak sesuatu. Please. Lah ini yang menarik. Lihat, hadis ini tidak menyebutkan namanya. Meskipun kalau kita telusuri dalam studi hadis, kita akan tahu siapa namanya imro'ah tersebut. Tapi dengan dibikin kalimat menjadi unknown semacam ini, an inna imro'atan, faedahnya adalah itulah sikap kita mestinya. Berkenaan dengan orang yang melakukan perbuatan yang tidak benar di dalam agama. Oke.
Ada perempuan dari Juhainah, atat Rasulullah SAW, dia datang ke Rasulullah SAW, wahiyah hubla minaz zina, dan dia hamil, ya, dia hamil karena melakukan perbuatan zina. Ini yang menarik, di zaman Nabi, semua praktek hukuman terhadap perzinaan itu terjadi bukan karena ketangkap, kemudian berhasil kita membawa evidence and proof, tidak begitu. Kenapa? Karena memang kalau kita renungkan, hampir tidak mungkin perzinaan itu bisa kita bawa ke court. Kenapa? Karena amat sangat susahnya kita membawa proof dan evidence yang bisa membuat orang yang melakukan perzinaan itu dijatuhi hukuman. Karena memang di dalam agama ini sebenarnya hakikat agama itu memang menghindari death penalty sebenarnya intinya. Karena itu kalau kita perhatikan rajam itu dibikin hampir kalau kita mau berpikir agak nakal, hampir tidak mungkin dilaksanakan. Karena prasyaratnya hampir tidak mungkin, karena harus ada 4 orang saksi yang melihat kejadian tersebut dengan naked eyes, ya. Dan 4-empatnya harus melihat semuanya, dan itu hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin ada 4 orang bisa melihat secara pasti orang yang sedang melakukan perzinaan. Sehingga memang sebenarnya kalau kita mau melihat, merenungkan lebih dalam, semestinya memang orang yang melakukan perzinaan itu dituntut untuk bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, tetapi tentu saja hukum rajam ini bukan hukum yang tidak bisa diimplementasikan. Yang menarik kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, implementasi dari hukum rajam ini adalah dengan terjadi karena orang yang berzina sendiri datang ke Rasulullah SAW untuk meminta agar Rasulullah SAW menegakkan hukum kepada dia karena dia telah melakukan perbuatan zina. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Satu, hikmah yang pertama adalah kita harus ikut menutup kejelekan orang, jangan menjadi orang yang ikut juga menyebarkan. Dan kalaupun memang dibutuhkan, kalau kita mau misalnya ngambil ibrah, enggak usah lah kita menyebut namanya, yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik. Sahabat itu tetap manusia, ya. Kita tahu semuanya, masa terbaik adalah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu adalah murid Rasulullah SAW, masa yang paling terbaik. Tapi tetap saja mereka manusia. Mereka juga bisa melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang besar sebagaimana perzinaan. Bagaimana perzinaan? Artinya mereka tetap human being. Tetapi apa yang berbeda dengan kita hari ini adalah sahabat itu atau orang-orang saleh itu karakternya. Kalau dia setelah melakukan perbuatan maksiat, dia itu gelisah, penyesalannya amat sangat, dan dia ingin bagaimana lepas dari ikatan kemaksiatan yang dia lakukan itu. Ya, karena orang itu bisa bersalah karena kita ini manusiawi, kadang terperosok dan segala macamnya. Perbedaannya adalah sahabat itu kalau melakukan kesalahan, immediately dia mau repent kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia gelisah, penyesalannya amat sangat. Nah, kalau kita telusuri karakter manusia modern hari ini adalah sudah sampai pada titik di mana ketika orang melakukan bad deed, they are proud of themselves. Ini yang menarik. Jadi ada perbedaan karakter yang sudah amat sangat jauh sebagai fellow human being kalau kita pikirkan itu. Ada banyak anak muda sekarang kalau dia melakukan perbuatan maksiat dia bangga. Dia bangga. Ini yang harus kita renungkan. Kita ini mestinya sebagai orang Islam, ya, sebagai orang yang beriman, karena tidak ada kita ini yang suci. Kalaupun kita ini terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, naudzubillah, tsumma naudzubillah, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah kita ini terjatuh, apa sih mestinya yang harus kita lakukan? Penyesalan yang amat sangat, usaha kita untuk cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan Juhainah ini. Mari kita lihat kisahnya yang mengharu biru ya. Dia datang ke Rasulullah SAW dan dia menunjukkan kepada Rasulullah SAW, kata dia, inilah hublah ya Rasulullah, saya ini kan, kalau di hadis yang lain dikatakan dia datang ke Rasulullah SAW, Rasulullah turn away from her, and Rasulullah SAW tidak memperhatikan dia protes ke Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau turning away dari saya, kata dia, sebagaimana dulu engkau melakukannya kepada Ma'iz. Dia menunjukkan, saya berzina ya Rasulullah, tohirni, sucikan saya ya Rasulullah. Dan apa yang menarik, Rasulullah tetap berusaha untuk berpaling darinya. Andai orang ini berpaling dan kemudian memilih jalan taubat, tentu tidak terjadi rojam. Tapi dia bukan orang seperti mungkin kita. Dia benar-benar seperti terbakar oleh maksiat tersebut, dan dia kepingin lepas dari panasnya api maksiat itu, karena dia kepingin diampuni oleh Allah SWT. Maka dia kembali lagi ke Rasulullah SAW dan dia menyatakan, baru kemudian dia menggunakan statement yang mengunci, dan dia menyatakan, inilah hublah ya Rasulullah, I'm pregnant, saya hamil ya Rasulullah. Maka itu proof dan evidence yang tidak bisa lagi terbantahkan, karena dia hamil. Nah, begitu hamil, dia bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Ya Rasulullah, saya ini dikenai hukuman had, ketentuan Allah SWT berubah hukum rajam karena saya melakukan perzinaan. Ya, fa'akimhu alayya, maka tegakkan hukum had itu, ya, aturan rajam itu kepadaku. Fada'a Rasulullah SAW, Nabiullah SAW waliyaha. Nabi kemudian memanggil walinya, ya, guardian dari si perempuan ini. Faqala, lihat kalimat yang menarik. Faqala, dan kemudian Rasulullah SAW berkata, ahsin ilaiha. Masya Allah, kalau kita perhatikan. Pelajaran ketiga yang harus kita pikirkan. Kita ini kalau terhadap orang yang melakukan perbuatan maksiat, kira-kira bagaimana sikap kita, attitude kita, respect kita kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat, yang bertaubat. Kadang-kadang kita ini tetap memiliki perasaan yang masih buruk kepada orang yang ahli maksiat yang bertaubat. Ya, tapi dia dulu itu mantan begini, dulu itu dia begini, dulu itu begini. Lihat, Rasulullah SAW, mari kita renungkannya. Orang ini pezina, orang ini berzina. Rasulullah SAW menyatakan, ahsin ilaiha, berbuat ihsanlah kepada dia. Masya Allah. Mari kita pikirkan itu. Saya membayangkan betapa halusnya hati Rasulullah SAW, betapa beautifulnya, ya, hatinya Rasulullah SAW. Kita ini merasakan, ya Allah, andaikan kita benar bertemu Rasulullah SAW, takjub kita dengan, kok ada manusia yang hatinya selembut itu, kok ada manusia yang hatinya sesayang itu kepada umatnya, hatta kepada perempuan yang berzina. Saya bayangin, kalau saya misalnya ketemu dengan perempuan berzina, tidak mungkin keluar kata-kata seperti ahsin ilaiha, katakanlah, kamu ini, misalnya, dan segala macamnya. Mari kita renungkan. Itu dalam ini kan beautiful kalau kita pikirkan, itu akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Hatta terhadap saudara kita, saudari kita yang mungkin melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana indahnya. Lihat Rasulullah SAW menyatakan, fa'idha wadu'at, nanti dia bilang kepada perempuan dari Juhainah ini dan kepada walinya. Apa kata Rasulullah SAW kepada walinya? Dia berkata, berbuat baiklah kepada si perempuan ini, nanti kalau dia sudah melahirkan, fa'idha wadu'at fa'tini, maka bawalah si perempuan itu kepadaku. Fa'ala, maka dilakukanlah. Perempuan ini 9 bulan mengandung, kemudian dia melahirkan. Dia terus dalam taubatnya selama 9 bulan itu. Ya, bayi yang hasil perzinaan itu tentu dia semakin membesar, semakin dia merasa bersalah kepada Allah SWT karena dosa-dosanya. Begitu kemudian dia delivering the baby, apa yang terjadi?
Dia bawa bayi merah itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menyatakan, "Tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, pulanglah kamu, hatta taftimi. Kata Rasulullah, pulanglah kamu sampai kamu menyapih anakmu. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi kalau saya tidak salah. Jadi Rasul masih ngasih waktu lagi 2 tahun. Karena kata Rasulullah, nanti kalau anakmu sudah bisa makan roti sendiri, ya sudah tidak menyusui, kamu sudah tidak breastfeeding, oke. Kembali lagi kepada saya. Ya, nanti dia kembali kepada Rasulullah SAW setelah anaknya dia kasih roti di tangannya dan dia datang ke Rasulullah SAW. Maka sekarang fafa'ala, maka dilakukanlah fa'amara biha Nabiullah SAW. Dan kemudian Nabi memerintahkan untuk dilakukan prosesi rajam. Ya, dimasukkan ke dalam tanah dulu, fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Lihat Rasulullah SAW. Ya, masih bahkan yang mau dilakukan hukuman, semua kebaikan indah lembutnya Rasulullah. Syuddat, ya, kemudian diikat 'alaiha thiyabuha. Ya, bajunya dia itu ujung-ujungnya suruh diikat agar apa? Agar tidak terbuka auratnya. Nanti misalnya kalau ujung-ujungnya itu masih terbuka bajunya, begitu nanti kena lemparan batu, mungkin akan makin terbuka kelihatan auratnya dia. Maka Nabi menyatakan, ikatkan dia, ikatkan. Jadi bikin rapat bajunya. Maksudnya mana simpul-simpul yang mungkin bisa terbuka, suruh ditutup oleh Rasulullah SAW. Perhatikan ya lembutnya hati Rasulullah kepada siapa ini? Kepada orang yang maksiat kepada Allah SWT. Thumma amara biha, kemudian Rasulullah SAW merintahkan kepada dia farujimat, dan kemudian dirajamlah itu. Dalam hadis yang lain, maka begitu dirajam, ada batu yang dilemparkan, darahnya muncrat kepada Khalid bin Walid. Khalid merasa jijik karena darah pezina itu mengenai tubuhnya. Dan Khalid mencaci maki si perempuan ini dengan menyatakan darah perempuan pezina, katakanlah ya, dia sumpah serapain. Rasul memarahi Khalid bin Walid. Lihat teman-teman, lagi-lagi bayangkan lembutnya hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada Khalid, mahlan ya Khalid. Khalid, stop. Jangan begitu Khalid. Ya, lihat. Bukan hanya itu apa yang dilakukan Rasulullah. Summa shalla 'alaiha. Begitu setelah meninggal perempuan ini. Ya, dia meninggal saat dilakukan rajam. Begitu meninggal, summa shalla. Nabi mensolati perempuan ini. Coba kita renungkan. Adakah ustadz, adakah kiai misalnya, adakah orang yang tahu agama mau mensolati orang yang berzina? Allah, kalau kita renungkan itu. Betapa indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertaubat. Maksud saya, jangan lihat zinanya sekarang. Lihat betapa Nabi mengapresiasi orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Summa shalla 'alaiha. Nabi mensolati. Sekarang siapa yang komplain dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar. Umar berkata kepada Rasulullah SAW. Lihat kalimatnya Umar. Tusalli 'alaiha, kata Umar. Tusalli 'alaiha, ya Rasulullah, engkau menyolati dia. Engkau solati orang yang berzina itu. Tusalli 'alaiha, kata Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, waqad zanat. Lihat kalimat yang dipakai. Dia menggunakan penguatan. Shocking bagi Umar itu. Indeed ya Rasulullah. Ya, dia ini Masya Allah. Dia melakukan perzinaan. Waqad zanat. Itu bagi Umar itu tidak ada di pikirannya Umar. Seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau ikut mensolati orang yang melakukan perbuatan perzinaan, itu tidak ada di pikir Umar ibn Khattab. Masya Allah. Lihat kalimatnya Rasulullah SAW. Laqad tabat ya Umar. Laqad tabat taubatan. Sungguh perempuan ini telah bertaubat dengan taubat yang sempurna, ya, karena ya sama dengan penggunaan fi'il ini kan namanya maf'ul mutlak, ya, seperti kayak darabtu darban, ya, kayak begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan adverb dengan kata yang sama dengan kata kerjanya,
maka fungsinya untuk emphasis lagi-lagi, untuk penguatan. Ya, laqad tabat taubatan. Ya, ini untuk nunjukin apa? Salah satunya untuk menunjukkan taubatnya ini benar-benar bertaubat dia. Taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang nasuha, yang diterima oleh Allah SWT. Laqad tabat taubatan. Perempuan ini telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Lau kusimat. Coba bayangkan. Kalau seandainya pahala taubatnya itu kusimat, dibagi. Baina sab'ina, di antara 70 min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah. Lawasi'atuhum. Cukup 70 orang ini semuanya untuk masuk surganya Allah SWT. Lihat, orang yang melakukan perbuatan maksiat berupa berzina dan kemudian bertaubat kepada Allah SWT, dia bahkan bisa menyelamatkan 70 orang untuk bisa masuk surga. Allah. Lihat, indahnya agama ini. Indahnya agama ini. Dan lihat kalimat Rasulullah SAW. Wahal wajadta, apakah engkau menemukan afdala min anjadat binafsiha lillah? Orang yang lebih utama. Ya, apakah kamu mendapati orang yang lebih utama? Ya, dari orang yang menyerahkan dirinya di jalan Allah SWT. Dia rela untuk memberikan hidupnya untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Masya Allah. Ya, ini kan kalau kita renungkan, betapa siapa yang lebih baik dari orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk mensucikan dirinya, untuk berjuang untuk bertaubat kepada Allah SWT. Ya, sampai kalaupun dia harus meninggal dunia, ya memberikan nyawanya, dia siap untuk melakukan itu. Ya, asalkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dahsyat sekali ini kalau kita pikirkan. Apa yang ada beberapa hal poin yang ingin saya renungkan sebelum kita masuk ke At-Tawwab, karena ini sebagai ice breaking kita sebelum kita memaknai kalau Rasulullah kayak begitu, apalagi terus Allah SWT yang At-Tawwab. Sehingga nanti begitu kita menyatakan ya Tawwab tub alaina, ya. Misalnya ada, kalau saya yakin di Malaysia juga ada puji-pujian kakek-kakek saya dulu, kakek-kakek mbah-mbah kita dahulu, ya. Ya Tawwab tub alaina, misalnya, ya. Wahai At-Tawwab tub alaina, ya. Terimalah taubat kami. Ini kan nanti akan kita bisa baca dengan kedalaman makna yang yang tidak biasa, karena kita sungguh-sungguh ingin kemudian benar-benar diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama sebelum kita masuk ke sebelum masuk ke At-Taubah. Kalau kita perhatikan, andaikan orang non-muslim membaca hadis ini, mesti saya membayangkan mereka akan terkesima dengan how beautiful, ya, moral, etik di dalam agama ini. Hatta kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana lihat respeknya, ya, lembutnya hati Rasulullah, bagaimana penyikapannya, dan seterusnya. Pantas orang-orang di luar Islam, begitu dia mengkaji Islam sungguh-sungguh, apa yang dia responnya? How beautiful, ya. Beautiful. Islam is beautiful religions. Karena lihat betapa lembutnya, Rasul menyuruh berbuat baiklah dia, Rasul mensolati, Rasul bahkan menyatakan dan seterusnya kalau kita pikirkan. Ini kan gambaran yang menarik. Tapi kalau kita renungkan detik hari ini, kemudian andai ya orang-orang yang baru mengenal Islam itu kemudian melihat apa sikap perilaku kita sebagai penerus Rasulullah SAW, tentu mereka akan kecewa. Karena kelembutan itu tidak ada lagi di tubuh umat. Karena respek itu tidak ada lagi di tubuh umat. Ini yang harus kita pikirkan. Ya, jadi begini ini hanya sekarang menjadi legenda. Yang mestinya itu menjadi karakter kita umat Islam. Yang menjadi behavior kita umat Islam kepada saudara kita yang bertaubat kepada Allah SWT. Ya, saya
lihat betapa banyak sekarang ada orang yang dulu ahli maksiat, tidak pernah datang ke masjid, ke surau. Begitu dia menginjak kakinya ke surau, dia bilang, "Oh, tumben ya. Oh, ini kenapa? Kok ada apalah misalnya, ada apa nih kok tiba-tiba ke masjid ini? Biasanya ke tempat perjudian misalnya. Kita sering mengolok-olok ya dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang menarik untuk kita pikirkan, melihat betapa bedanya kita ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan akhlak agama ini, sehingga mestinya hadis-hadis kini ini memukul kesadaran kita untuk membenahi sikap dan interaksi kita, terutama dengan saudara-saudara kita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Itu pengantar awal tentang taubah. Ya. Jadi yang menarik adalah bukan perbuatan dosanya. Ya, hatta dosa besar. Kalau orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa bahkan begitu istimewanya bisa menjadi orang yang mampu menjadikan 70 orang lainnya cukup untuk dia menjadi ahli surga. Oke, sekarang kita lihat kata at-tawwab ya. At-tawwab ya dari kata taibun ya, taibun isim fa'il taib dari kata taba ya, ada taba yatubu tauban, taubatan, mataban, tabatan ya. Jadi dari fi'il sulasi taba ya, taba artinya roja'a, kembali ya, roja'a, kemudian dijadikan isim fa'il taibun, kemudian dibikin intensif formnya menjadi tawwab. Maka di dalamnya mengandung makna yang eksesif, mengandung makna yang ekstrim, yang kembalinya itu sangat ekstrim, yang kembalinya itu sangat banyak kali, namanya tawwab. Tawwab. Oke. Jadi secara lughawi itu makna dari kata taba ya, yang nanti menjadi nama Allah At-Tawwab. At-Tawwab ya. Atau ada juga yang menyatakan taballahu alaihi, misalnya roja'a bihi minat tasdid ila takhfif. Orang kembali dari sesuatu yang berat menuju kemudahan, namanya juga disebut dengan taba. Taba ya. Oke. Secara kebahasaan. Oke. Sekarang kita lihat beberapa makna yang diberikan oleh Al-Qur'anul Karim sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ratib An-Nablusi. Beberapa yang akan kita lihat dulu sebelum masuk ke beberapa ayat. Yang pertama, makna yang pertama dari taubat yaitu kembali ya, kembali. Makna pertamanya adalah saya kasih garis kayaknya kapan hari itu. Sebentar. Nah, yang pertama adalah kembali kepada hambanya dengan memberikan khairat. Ya, mana yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan tawab adalah kembali kepada hambanya dengan memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi orang, kalau manusia, kita ini taibun, ya, karena kalau kita ini berbuat dosa, ya, tidak sholat, tidak zakat, tidak melakukan perbuatan baik, atau apalah, namanya kita melakukan perbuatan dosa. Ya. Begitu misalnya kita bertaubat, maka sebenarnya kalau secara logika, kita kembali lagi kepada Allah dengan memberikan kebaikan. Berupa apa? Kita sholat lagi, kita bayar zakat lagi, kemudian kita melakukan perbuatan baik lagi. Ya. Nah, sekarang mari kita bandingkan, kalau kita datang kepada Allah SWT yang awalnya pergi, kemudian kita roja'a, ya, kita kembali lagi sekarang kepada Allah, kembalinya dengan membawa apa? Dengan membawa kebaikan-kebaikan.
Ya. Gambarannya beginilah ya. Jadi sebenarnya posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu gambarannya kan seperti suami dan istri. Ini hanya sekedar untuk imagination ya. Tapi jangan dianggap ini sebuah reality, tentu saja enggak. Sebelum kita melakukan maksiat, kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. We belong to Allah. Kita ini miliknya Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat, ya. Begitu kita melakukan perbuatan maksiat, maka sebenarnya kita pergi. Kita makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin maksiat makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka begitu kita bertaubat, sebenarnya kita ini yang disebut dengan roja'ah. Karena kita kembali lagi sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembalinya kita itu dalam bahasa Arab disebut dengan taba. Orangnya disebut dengan taibun. Taib. Atubu ilaih. Atubu ilallah. Ini misalnya, atubu ilallah, sungguh ya Allah aku bertaubat kepadamu. Nah, kita kemudian bertaubat itu adalah penyesalan dan kemudian diikuti dengan amal yang baik. Karena itu makna pertama dengan at-tawwab adalah ya, begitu orang itu bertaubat, ya, dia kembali kepada Allah dengan melakukan perbuatan baik, Allah itu at-tawwab. Allah yang tadi digambarkan jauh karena orang ini menjauh dari Allah, sekarang Allah mendekati dia lagi. Begitu dia mendekati, Allah dekati dia dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak lagi dan lebih sering lagi Allah datang ke dia. Masya Allah. Itu makna yang pertama yang harus kita pahami dari kata at-tawwab. Maka at-tawwab adalah ya'udu ala ibadihi bil khairat wa ya'udu ala ibadihi bil ihsan. Allah kembali kepada orang itu, tidak hanya ngasih khairat, kebaikan, ngasih ihsan, ngasih Masya Allah, ngasih hal yang excellent, terus bergantung, semakin dia makin taubah, Allah mengguyur dia dengan khairat, dengan ihsan, ya, dengan rahmah wal ghufran. Jadi balasannya kalau kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah At-Tawwab akan juga kembali kepada kita dengan memberikan minimal kalau dalam bahasa agama 4 hal ini. Ya. 1, memberikan khairat, 2, ngasih ihsan, 3, ngasih rahmah, 4, ngasih ghufran. Tutup mas ghufran ya, tapi ghufran, ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada 4 khairat, ihsan, rahmah, ghufran. Ghufran. Ini makna yang pertama dari kata Allah, asma Allah At-Tawwab. At-Tawwab. Nanti kita lihat misalnya berbagai ayat yang menunjukkan makna pertama ini. Ya, taba dalam pengertian Allah menerima taubatnya. Nah, penerimaannya Allah itu nanti wujud ekspresinya, wujud implementatifnya adalah Allah memberikan dia ghufran, ampunannya. Setelah ngasih ampunan, Allah ngasih kasih sayangnya. Allah ngasih sampai pada tingkat ihsan nanti. Allah ngasih khairat. Lihat, kita perhatikan sekarang. Makna ini untuk kasus perempuan Juhainah tadi. Begitu perempuan ini dihukum rajam, Allah tawwab. Karena dia taib, ya, taibah. Dia terpelanting karena dia melakukan perbuatan zina. Dia bertaubat kepada Allah SWT. Namanya roja'ah. Ya, dia kembali lagi kepada Allah SWT, maka Allah tawwab. Allah kembali kepada dia dengan ngasih apa? Dengan ngasih ghufran, ampunan Allah SWT. Apa hanya cukup ampunan? Tidak. Allah kasih rahmat, Allah kasih ihsan, Allah kasih khairat. Nabi mensolati dia. Dia dikasih pahala yang sangat besar, ihsan. Bahkan bayangin pahalanya dia mencukupi untuk 70 orang masuk surga. Apa itu semuanya kalau bukan khairat, ihsan, rahmah, Masya Allah. Itu yang disebut dengan tawwab. Tawwab. Ini susah sekali ya. Misalnya beginilah. Mari kita contohkan ya. Agar kita ini masuk ke dalam pikiran kita, kata at-tawwab itu. Saya katakanlah saya berbuat salah kepada Kak H.
yang sangat serius katakanlah. Mungkin saya tabrak mobilnya, mungkin apalah, perbuatan yang sangat buruk yang saya lakukan kepada Kak H, katakanlah. Kemudian saya menjauh dari Kak H karena saya takut. Maka kemudian, oke lah saya harus taubat ini. Saya kemudian show up lagi, saya bilang, sorry Kak H, deeply sorry, wah segala macam lah. Saya ngomong terus saya bilang, Kak H terus bilang, oke, saya terimalah kesalahanmu. Pertanyaan saya, apakah Kak H mengikuti ghufron? Karena Kak H ngasih ghufron sama saya, ngasih permaafan. Saya tanya, kira-kira Kak H akan traktir saya satu nasi lemak, terus dikasih durian musang, terus dikasih lain? Tak mungkin lah. Paling saya hanya cuma dikasih ghufron, itu pun sudah susahnya minta ampun untuk dapat ghufron kalau kita pikirkan. Ya Allah, itulah taibnya manusia. Dan bagaimana Allah tawwab. Allah itu tawwab. Masya Allah kalau kita pikirkannya. Berapa banyak hal yang sangat menarik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan An-Nabulsi itu menarik menggambarkan. Kata dia begini, ibaratnya sebuah sekolah, kata dia, kalau seorang guru, kita ini berinteraksi dengan orang dengan dua model, katanya Syekh Ratib An-Nabulsi. Model yang pertama adalah kalau misalnya kita ini pelajar, ya, A dan B, dan saya ini guru. Ada anak yang belajar dengan baik di sekolah, ngikutin aturan sekolah, dan maka kemudian di akhir semester saya kasih grade dia, oke, distinction misalnya. Oke. Satu murid, dia malas-malasan, dia melanggar aturan sekolah. In the end setelah semester selesai, saya kasih dia nilai yang buruk. Maka apa yang saya lakukan adalah merespon perbuatan murid itu dengan cara yang adil. Namanya itu respon dengan cara yang adil. Ini bahasanya Syekh Ratib An-Nabulsi, ya. Saya sebut di sini misalnya kalimatnya beliau itu, ini namanya ala darojatil adl, kata dia. Orang itu melakukan perbuatan ala darojatil adl, yang pertama. Yang kedua, ada orang yang melakukan perbuatan ala darojatil rahmah. Kalau yang ala darojatil rahmah itu begini, misalnya ini ada anak yang melakukan kesalahan yang satu, maka saya tidak diam saja. Saya dekatin dia, saya temanin dia, saya tanyain dia, kenapa kamu kok melakukan perbuatan ini? Oh, oke, saya bantu dia. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, saya pastikan dia. Oh, ternyata dia tidak punya bukunya, saya kasih dia pekerjaan. Terus saya pastikan setiap detiknya saya dorong dia, saya kasih bantuan dia dan segala macam agar nanti dia sampai bisa mendapatkan pass the exam dan segala macamnya. Kalau itu yang saya lakukan, saya bukan hanya duduk diam di akhir setelah saya set regulation, kemudian saya cuma kasih marking di akhir, itu saya adil. Tapi kalau saya temanin dia, saya pastikan kalau dia sedang rendah, saya akan tinggikan dia. Kalau dia sedang malas, saya akan pusing dia. Dan seterusnya, maka saya melakukannya bukan hanya dengan adil, tapi dengan rahmah. Nah, nama Allah yang pertama, Tawwab itu, di dalamnya adalah makna itu maksudnya. Ya, Allah yang memberikan ghufran, ya, Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan khairat, Allah yang memberikan ihsan, itu semuanya adalah bukan berarti seperti seorang guru yang duduk di belakang meja setelah setting all the rule and regulation dan kemudian dibiarkan, tidak begitu. Jadi Allah itu nemenin kita, ya, memastikan kita
Kalau kita maksiat masih dikasih peluang agar bagaimana bisa kita keluar dari maksiatnya. Ini ternyata dia dikasih nikmat lagi, dikasih ini. Bagaimana jangan sampai fail, jangan gitu. Itu namanya makna yang pertama dari kata tawwab, ya'udu, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali kepada hambanya bil khairat wal ihsan, ya, war rahmah wal ghufran. Ini yang pertama. Untuk ini saja kita, ya Allah, betapa indahnya nama Allah At-Tawwab, At-Tawwab, ya Allah. Ya. Karena itu lihat, Al-Quran menyatakan man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Kata Allah SWT, man siapapun amila salihan yang melakukan perbuatan soleh fali nafsih. Kalau orang itu berbuat baik, sebenarnya hakikatnya itu untuk dirinya sendiri. Allah tidak hanya kepentingan dengan our good deed. Waman asa'a, dan siapa yang melakukan perbuatan buruk, siapa yang mengotori perbuatan jelek, fa'alaiha, maka itu tanggung jawabnya dia, kembalinya lagi kepada dia lagi. Wama rabbuka, ini yang paling penting, dan tiadalah Rabbmu itu bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah zalim. Ya, karena nanti ada orang-orang seperti Jabariyah menyatakan ini yang bikin begini ini memang Allah yang membuat saya ini terperosok ke dalam perbuatan maksiat ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang harus kita pikirkan. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Dimensi yang pertama dari At-Tawwab. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Ada sekian banyak ya contohnya. Ini contoh yang diberikan oleh Syekh Ratib An-Nabulsi, menarik-menarik ceritanya. Syekh An-Nabulsi punya banyak kisah-kisah dalam kehidupan dia yang menjadi contoh dari makna yang pertama at-tawwab itu, yaitu ya'udu ala ibadihi bil khairat ila akhirih wal ihsan war rahmah wal ghufran. Kata dia di kampusnya dulu di Damaskus, kata dia, ada ahli filsafat ya yang sangat pintar sekali, ya, ada intelektual yang sangat cerdas sekali, dan dia selalu menyepelekan agama. Orang-orang yang soleh dalam agama dianggap sebagai orang yang bodoh. Ya, dia melihat rendah orang yang beragama, dan dia karena orangnya cerdas, ya, highly intelligent, brilliant dia, sehingga dia tidak suka lah dengan agama itu. Singkat cerita, anaknya sakit. Begitu anaknya sakit, maka dia berusaha ke sana kemari, dokter ke sana kemari, menyatakan ini rare case. Belum ada kasus yang kayak begini dan dia tidak bisa disembuhkan. Sehingga kemudian dia give up dan dia menyatakan, ya Allah, jika memang engkau itu ada, dan engkau memang ada, maka sembuhkanlah anakku, dan saya akan beribadah kepadamu. Ya, ini yang menarik karena kemudian hadir dalam pengajiannya Syekh Ratib An-Nabulsi. Ditanyain kemudian orang ini, apa yang membuat kamu? Ya, orang yang biasanya mencemooh agama, tidak pernah peduli dengan agama, kok tiba-tiba hadir dalam majelis taklimnya. Ketika ditanya, dia cerita begitu. Itu yang disebut dengan tawwab. Yang disebut dengan tawwab. Apa maksudnya? Ya'udu ala ibadihi bil khairat. Bil khairat. Ada sekian banyak contoh-contoh yang menarik yang membuat orang itu menyadari bahwa betapa besarnya karunia Allah. Orang itu kalau mau taubat kepada Allah, Allah tawwab. Orang ini masih punya intention untuk taubat. Kalau kita pikirkan, dia benar-benar belum taib. Dia masih menyatakan karena dia give up, tidak ada lagi power, tidak ada lagi medicine, tidak ada lagi tabib, tidak ada dokter yang bisa curing his daughter atau his son, katakanlah. Dan kemudian dia berkata, dia bilang, oke, kalau memang kamu itu Rabbul Alamin, ya, sembuhkan anakku.
Lah ini kan taubatnya dia. Kalau itu saya akan taubat, saya akan sholat dan segala macamnya. Lihat, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala ini, dia kembali roja'a ilaih. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah kembali kepada dia. Ya, kalau dia digambarkan sebagai isim fa'il, Allah digambarkan dengan intensif form. Ya, dengan tawwab. Maka Allah kembali kepada dia. Hatta, kalau kita pikirkan, apa sih perbuatan baik dia? Masih belum. Lihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ampuni dia sembuhkan anaknya. Allah Karim. Itu yang ya'udu ala ibadihi bil khairat. Bil khairat. Itu satu case ya. Saya rasa kita semuanya punya banyak lah. Punya banyak hal-hal yang bisa kita renungkan betapa tawwabnya Allah Subhanahu wa taala. Tawwabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa berpikir kalau kita pikirkan tentang betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas tawabnya kita. Atas tawabnya kita. Menarik kalau kita pikirkan berkenaan dengan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, tawabnya Allah kepada orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kasus satu ya. Saya sangat banyak kalau kita baca di penjelasan dari Syarotib An-Nablusi, contoh-contoh dalam kehidupan dia yang menunjukkan makna pertama dari at-tawwab. Oke. Ada beberapa ayat yang mencocoki makna yang pertama ini. Seperti yang tadi atau ayat inilah illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum dan seterusnya. Nanti di bagian yang akhir saya ada artikel juga yang cukup baik yang nanti bisa kita pakai ya. Oke. Saya lanjutkan sekarang makna yang kedua. Makna yang kedua adalah yasuqu li'ibadihi minasyada'id ma yahmiluhum 'ala taubah. Ya, makna yang kedua dari tawab adalah Allah ya akan, dalam bahasa saya lah, Allah akan memberikan sesuatu yang nampaknya seperti hal yang berat, tetapi dengan sesuatu itu sebenarnya Allah menggiring dia untuk bertaubat. Nah, ini makna yang kedua di ayat. Misalnya dari ayat ini sebenarnya summa taba alaihim liyatubu. Ya, di surat Taubah ayat 118 ada kalimat yang menarik. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah ya menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Jadi kan menarik. Jadi Allah At-Tawwab itu fungsinya adalah bagaimana Allah membuat orang tersebut bertaubat. Itu makna yang kedua dari tawab. Jadi kalau makna yang pertama tadi adalah Allah ngasih khairat, ihsan, rahmah, ghufran, ya, yang jauh lebih banyak lagi efeknya. Tapi makna yang kedua dari tawab itu begini, Allah akan membikin kita ini akan di enforce, di strengthen, dibikin. Tidak bisa tidak kecuali nanti kita akan kembali bertaubat kepada Allah SWT. Itu maksudnya. Kita seperti digiring, kita delete pelan-pelan, tidak bisa lagi kecuali nanti kita, okay God, okay repent. Okay, say I turn to you, yang gitu. Saya sudah tidak bisa lagi kecuali saya harus kepadamu sekarang ya Allah. Ya, itu Masya Allah. Itu juga tawabnya Allah. Yang seringkali kita tidak sadari bahwa Allah itu menggiring kita. Kenapa? Karena seperti beginilah, seperti Masya Allah ya, ada banyak hal yang menarik kalau kita di pesantren itu, kalau kita pikirkan. Di rumah kemarin ada orang tua, karena habis liburan anak-anak, santri di pesantren, 1 minggu. Ada anak yang memang sebenarnya punya masalah dengan keluarganya, karena dia kurang mendapatkan kasih sayang sebagai seorang elder brother, adiknya lebih disayang oleh keluarganya. Singkat ceritanya adalah
Begitu masuk kembali ke pesantren, dia nggak mau. Wah, orang tuanya marah-marah. Yang laki-laki dia bilang, "You kalau nggak mau di pesantren lagi," kata dia, "saya terserah kamu dah. Tapi jangan masuk ke rumah. Jangan kamu menganggap saya ini adalah your dad, ibu ini adalah your mom. You terserah kamu dah. Yang jelas jangan masuk rumah." Wah, itu kata-kata dedinya sangat keras, sangat keras. Wah, sementara ada lagi saudara satunya, dia bilang, "Gini aja lah, kamu nanti saya kasih kunci mobil, udahlah jadi driver sajalah, jadi Uber atau jadi Grab driver aja lah," kata dia. Wah, dan segala macamnya. Anaknya sama sekali sudah tidak mau lagi ke pesantren. Lah, kemudian datanglah ke rumah, saya waktu itu sedang pulang, ke ibu saya. Dia bilang, "Mbah," kata dia, "ini gimana anak saya ini, anaknya sedang gelandotin ke mamanya, nggak mau ke pondok, nggak mau ke pesantren." Ibu saya berusaha pelan-pelan menggiring agar dia mau mondok lagi. Saya, ya, keponakan saya, semuanya. Kita udah, "Ayolah," saya peluk dia. Wah, biasa begitu, Le. Terus kita semuanya berusaha. Terus, sampai alhamdulillah setelah 2 jaman mungkin kita berbagai macam cara, akhirnya dia tersenyum dan kembali lagi mau mondok. Ya, sekarang sudah about 2 weeks sekarang. Sudah oke lagi, dia sudah well adjusted lagi dan segala macamnya. Kalau kita renungkan, apa yang saya lakukan, ibu saya lakukan, ya pengurus ma'had lakukan, adalah upaya menggiring dia untuk apa? Ke jalan yang benar lagi, yaitu sekolah lagi, di pesantren lagi, kan begitu. Karena dia sudah turning away. Sama, kita ini dalam hidup itu juga makin jauh karena maksiat yang kita lakukan. Jauh dari Allah, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Jangan dikira Allah itu kemudian diam saja, ya. Kemudian lah terserah kamu lah, you mau pada ujungnya nanti masuk neraka, is up to you. Ya, tidak. Allah itu nanti, ya, karena Allah At-Tawwab, Allah itu mau kita itu kembali pulang. Allah mau kita ini roja'ah. Sama seperti suami yang setelah mentalak istrinya, dia sendirian kemudian di rumahnya, dia kangen lagi, dia longing, dia missing his wife yang habis diceraikannya. Dan dia sekarang menggunakan berbagai cara untuk agar istrinya kembali lagi pulang. Wah, dia kirim email, WhatsApp, dan dia telepon, dia lakukan semuanya. Lah, perbuatan yang dilakukan oleh suami dengan cara menelpon, mendatangi father-in-law, mother-in-law, approaching her again, itu adalah perbuatan dari orang yang menginginkan agar istrinya kembali lagi. Nah, dalam kaitan Khalik Allah dengan hambanya, namanya At-Tawwab. Itu maksudnya. Tawwab itu maksudnya Allah itu berusaha. Ya, meskipun tidak tepat kalimat yang saya pakai ya. Maksudnya, kita ini tidak dibiarkan terperosok ke dalam neraka, terperosok untuk semakin jauh dari Allah SWT. Nah, pertanyaannya adalah, "Ustadz, saya kok tidak merasa ya?" Itu masalahnya adalah kita yang tidak punya feeling itu. Kenapa? Karena saking parahnya. Sama seperti seorang istri yang memang sudah give up, sudah hilang cintanya, tidak mau lagi kepada suaminya. Begitu suaminya WhatsApp, saya nggak merasa itu usaha dia agar dia mau kembali lagi. Enggak, dia udah tidak mau. Ya, sama dengan orang yang sudah terlalu tidak mau sama Allah, sudah terlalu banyak maksiat. Berbagai caranya itu sudah tidak diapresiasi dan dia kemudian tidak merasa dia dibimbing. Bahkan keluar kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Memang kayaknya saya dijadikan ahli neraka deh. Memang kayaknya saya, mari kita renungkan. Dia sama sekali tidak mengapresiasi nama Allah At-Tawwab. At-Tawwab. Sekarang renungkan itu, kalau orang tua
ya, yang berusaha mati-matian, melihat anaknya di college, yang di university yang tidak serius, main-main terus. Orang tua berusaha agar anaknya tidak fail. Ya, dia telepon temannya, please, kamu kasih tahu dong anak saya. Dia kontak dosennya, dia kontak pensyarahnya, please, please, dan taking care anak saya, dan segala macamnya. Allah, itu Allah at-Tawwab. Allah at-Tawwab. Itu yang dimaksud dengan summa taba alaihim liyatubu. Allah. Menarik ya kita renungkannya. Jadi Allah itu adalah taba alaihim saqalahum minasyada'id. Memang Allah akan berikan dia mungkin kalau orang sudah parah ya, nanti akan dikasih hal yang sangat berat buat dia. Agar apa? Dari berat itu tidak bisa lagi kemudian kecuali dia harus oke, Allah, I repent. Karena dia sekarang tidak ada lagi. Semua pintu are closed. Semuanya tidak ada. Sekarang satu-satunya pintu yang bisa diharapkan hanyalah Allah SWT. Nah, kejadian yang semacam itu disebut dengan summa taba alaihim liyatubu. Dan ujung kalimatnya menarik. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah Allah at-tawwab. Lihat ujungnya. Dikaitkan dengan ar-rahim. Karena at-tawwab di sini memang sangat berkait kelindan dengan rahmannya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Masya Allah. Ya, Allah mesrai dia, sayangi dia. Jangan sampai dia terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Syarotib An-Nablusi ada kisah menarik tentang kisah orang kaya yang ingin berlibur ke Amerika. Ya, saya tidak usah saya bacakan Arabnya terlalu lama, tapi kisahnya adalah kata Syarotib An-Nablusi di Damaskus ada orang yang sukses, kaya raya lah, dan dia menabung tujuannya adalah, nah, dan dia tidak peduli sama agama, ya, karena bagi dia hidup itu adalah untuk bersenang-senang lah, sama kebanyakan kayak orang-orang Western people, ya. Dia bekerja, saving money, habis itu dia apa? Go abroad. Itu senangnya orang bule rata-rata begitu. Dia pergilah kemana, ke ke Asia, ke China dan segala macamnya. Dia keliling dunia. Itu kesukaannya orang-orang bule. Ya, dia libur sama kayak orang-orang ke Bali, itu yang menarik. Ya, painter, ya, plumber kalau di Australia. Itu orang-orang banyak yang bukan dari menengah ke atas sebenarnya, orang dari menengah ke bawah, ya, dan kemudian dia saving, dan uang tujuannya mana? Saya mau spend di Bali 1 month, saya mau spend di Bali 2 months, katakanlah, ya, orang-orang Australia di Bali sana, kalau kita perhatikan. Nah, yang menarik, ini ada orang Damaskus ngumpulin duit karena mimpinya nanti kalau sudah banyak uang, kita akan pergi ke Amerika. Wah, dan kita akan ke Hollywood, nikmatin, wah, semua bayangan maksiat, bayangan kenikmatan, dan segala macamnya. Lihat, apa yang dilakukan orang ini, kalau kita pikirkan, kalau dia ke Amerika, makin hancur dia. Karena yang dilihat adalah kebebasan seksualitas, kenikmatan, wah, segala macamnya itulah yang dibayangin. Wah, senangnya, wah, nanti semua yang berkaitan dengan kerendahan manusia. Karena apa yang menarik kemudian, Allah bikin dia sakit. Dan setelah sakit, kemudian diperiksa ke dokter, karena saya lupa punggungnya atau apalah, itu di spinal cord-nya ternyata ada tumornya, ada kansernya, yang mengakibatkan dia nggak bisa berjalan dan kemana-mana udah. Dan dia nggak tahu ini how to cure, nggak tahu dan segala macamnya. Dia sampai pada situasi di mana nggak bisa lagi yang bisa diharapkan. Kedokteran tidak bisa diharapkan, nggak ada medicine dan segala macam. Akhirnya kemana dia sekarang harus turning his head. Kemana dia? To the east. Ya, kemudian dia ke kiblatnya orang Islam.
dan dia bertaubat pada Allah. Sama seperti cerita yang awal tadi, tapi yang awal untuk makna yang khair, yang ini kemudian dia balik, ya Allah kalau engkau sembuhkan ya Allah, saya mau salat, saya mau bertaubat, saya mau dan segala macamnya. Kisah-kisah yang menarik dari murid-muridnya Syarotib An-Nabulsi. Ya, ini kisah-kisah dari orang-orang yang dekat dengan Syarotib An-Nabulsi. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Kenapa sih Allah bikin gitu? Karena Allah ingin orang ini kembali. Taba alaihim liyatubu, kata Allah SWT. Taba alaihim liyatubu. Once dia dikasih kanker, ya cancer, apa yang terjadi kemudian? Dia taba alaihim. Ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, karena dia sekarang ya Allah, if saya sembuh ya Allah, saya mau taubat ya Allah, saya mau salat ya Allah, dan segala macam. Diterima oleh Allah SWT. Untuk apa? Untuk agar dia bertaubat. Taba alaihim liyatubu. Diterima oleh Allah agar dia kembali kepada Allah SWT. Ya Allah, itu sayangnya Allah SWT. Sayangnya oleh Allah SWT. Kalau mungkin yang masih muda-muda ya, atau Syafiqah misalnya nonton Korean drama misalnya, ada anaknya orang kaya misalnya, tapi tidak taat sama orang tuanya. Biasanya apa yang dilakukan? Misalnya apa namanya? Tabungannya, banknya di close, segala macamnya. Lihat, uangnya di semuanya untuk apa? Agar dia kembali pulang ke rumah, ya, dan kemudian kembali kepada mom and dad-nya. Itu poinnya. Nah, kita ini menarik ya. Kita ini seringkali tidak sensitif lagi terhadap yang kayak begitu. Kenapa? Karena kita tidak biasa menjalin hubungan dengan Allah SWT secara sungguh-sungguh. Sehingga seakan-akan hidup ini hanya kita jalani sendiri. Itu yang harus kita renungkan. Padahal kita ini ada khalik, ada yang menciptain kita, ada yang taking care sama kita. Allah, kalau kita renungkan ya. Bayangin, kita ini belajar misalnya dari drama, dari kisah yang dibikin oleh orang. Ya, ada orang yang punya corporation, anaknya, tidak pernah peduli, kakeknya marah-marah, dikasih waktu, if you don't come back within a week, maka kamu tidak akan saya anggap sebagai misalnya ahli waris. Wah, semua bank account-nya ditutup segala macamnya. Kalau kita tanyain kenapa dia melakukan itu, apakah dia marah? No. Untuk apa dia? Lihat tubuh agar anak ini kembali pulang ke rumahnya. Dia bilang, sorry kek, saya minta maaf kakek. Itu maunya. Atau saya minta maaf, atau maunya itu. Karena dia tawwabur rahim. Pertanyaan saya, adakah anak ini tidak peduli? Ada. Kenapa dia peduli? Karena sudah disrespect. Karena dia tidak peduli dengan kakeknya. Karena dia tidak mau tahu dengan kakeknya. Sehingga apa yang dilakukan oleh kakeknya, nothing buat dia. Nah, sekarang mari kita renungkan. Kenapa ada orang yang tidak punya feeling sama sekali bahwa dia di taking care oleh Allah? Bahwa Allah membuat dia agar dia bertaubat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada Allah di dalam hatinya. Karena dia tidak membangun relationship dengan Allah SWT sejak awal. Dan dia merasa, memangnya Allah itu taking care saya? Memangnya Allah itu ada? Bahkan pertanyaan yang paling fundamental sekalipun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita ini sebagai orang Islam tidak begitu mestinya. Tadabbur kita akan asma Allah At-Tawwab mestinya mengantarkan kita, ya Allah, betapa engkau taking care ya Allah. Dengan apa? Ya Allah, engkau guyur saya dengan khairat, dengan ihsan, dengan rahmat, dengan ghufran, agar aku kembali. Dan kalaupun aku sudah tidak bisa kembali karena dengan nikmat semuanya itu, justru aku lupa kepadamu. Maka apa yang kau lakukan? Engkau akan memberikan situasi di mana aku ada pada keadaan yang tidak bisa lagi kecuali aku harus kembali kepadamu. Masya Allah, Masya Allah. Saya kasih contoh lah, lihat ya. Betapa baiknya Allah SWT kalau kita pikirkan. Di pesantren, di rumah ada 6 orang yang bekerja sebagai tukang batu. Dan mereka ini tentu saja adalah orang-orang miskin. Saya kebingungan karena
uang sudah tidak ada untuk pembangunan, dan kalau mereka berhenti, mereka makan apa? Karena sudah tidak ada lagi pekerjaan susah, apalagi di masa pandemi, tidak mudah untuk mencari construction sekarang. Karena banyak orang yang sudah tidak bikin rumah karena pandemi. Saya nggak tahu sumber dana dari mana nanti, ya Allah. Nggak tahu kita ini, nggak tahu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Tiba-tiba someone WhatsApp saya, Ustadz, bisakah saya mampir ke pesantren? Kapan saya bisa mampir ke pesantren? Saya bilang, oh, most welcome. Kapan saja ibu mau kapan saja ke rumah. Dia datang ke rumah, ya, ke pesantren, dan dia membawa titipan dari jamaah pengajian, karena ini semasa pandemi ini tidak ada pengajian, tapi dia merasa ngelihat membaca Facebook saya kapan hari, lihat ada penggabungan pesantren, dia datang ke pesantren membawa uang hampir 100 million rupiah. Dan saya merasa, ya Allah, ya di saat kita kritis, kita nggak tahu uang dari mana dan segala macamnya, bagaimana meneruskan ini, akhirnya masih terus. Ya, kerja masih terus. Saya mikir itu bukan karena saya, tapi karena ya Allah, ini ada orang-orang yang kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan lagi, dia bisa keluar dari agama ini. Karena saya sudah diceritain ada satu ini kayak yang rajin ke masjid, sekarang tidak nongol ke masjid, karena tidak tahu, tidak ada pekerjaan, dia dan seterusnya. Kalau kita renungkan, itu makna pertama dari tawab tadi. Ya'udu ala abdihi bil khairat. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Dan tentu makna yang kedua ini yang paling parah sudah. Karena dikasih kebaikan, dia sudah tidak ingat Allah, akhirnya dia diberikan keadaan sesuatu yang membuat dia tidak bisa kecuali give up. Oke Allah, now I turn to you. Ya, Masya Allah. Ya. Ini at-taubab untuk makna yang Dr. Muhammad. Yang kedua. Alhamdulillah, kita dah sejam bersiaran, jadi kita ada 45 minit lagi sebelum bersurai. Bolehkah kita buka soalan doktor sebelum kita continue? Okay, good. Jika ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silakan. Cuma yang saya nak confirm dengan doktor, yang maksud kedua ni, atau waktu maksudnya, awak hadirkan situasi yang begitu berat, yang sukar, yang kita rasa macam tak mampu nak hadapi, tujuannya awak nak kita rojaah kembali. Betul ke doktor? Yang maksud kedua atau waktu. Doktor dengar saya ke? Ya. Doktor dengar tak suara saya? Dengar. Tadi saya tanya soalan yang untuk yang definisi saya, yang kedua. Pikiran saya kemana tadinya. Tak apa. Sorry tapi definisi yang kedua tu, definisi yang pertama saya kira semua jelaslah tentang tujuan atau waktu untuk kita beri kebaikan, ihsan, rahmah dan wafran. Yang kedua, saya nak confirmation dengan doktor. Maksudnya bila awak hadirkan situasi amat berat, sukar dan difficult, tujuannya awak nak kita kembali. Itu definisi kedua doktor Ya. Okay. Silakan sahabat-sahabat yang lain jika ada soalan ingin bertanya kepada Dr. Muhammad Yahya. 10.17 sekarang sebelum kita bersurai pukul 11 pagi waktu Malaysia insya-Allah. Kalau tidak ada, jika tiada, doktor boleh teruskan insya-Allah. Oke, kita perhatikan satu ayat ini untuk sebagai renungan. Misalnya Allah SWT di mana tadi ayatnya? Sebentar. Untuk makna yang kedua. Ini karena saya memang belum bikin note. Tadi ini kemarin maunya tadi masih ada 1.5 hour. Kalau tidak ketangkep polis, terus saya bikin notes, kemudian saya, tapi semuanya ya semuanya qadarullah. Jadi sekarang jadi tidak ada note yang bagus ya, masih berupa sangat kasar sehingga menyusahkan masih. Saya tidak tahu rinciannya
belum clear benar ya. Oke. Kita lihat misalnya surah An-Nisa. Misalnya surah An-Nisa ayat ke-27 ya, An-Nisa 27. Mari kita lihat menggunakan bahis Qur'ani ya. An-Nisa 27. Misalnya kalau kita menggunakan, kita pakai saya An-Nukat wal Uyun dari Imam Mawardi, Allah SWT di ayat yang ke-27 menyatakan, Wallah yuridu ayyatuba alaikum, wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Perhatikan, menarik ayat ini. Kata Allah SWT, dan Allah menghendaki ya, ayyatuba alaikum. Ya, agar apa? Allah menerima taubat kalian. Oh, itu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Agar kita ini bertaubat ya, dan kemudian Allah menerima taubatnya itu. Ya, jadi ini makna yang kedua tadi. Tetapi penjelasan lebih detailnya bisa kita kaitkan dengan yang tadi itu. Sumataballah alaihim liyatubu. Ya. Jadi memang yang at-tawwab itu di dalamnya sebenarnya pokok maknanya adalah bagaimana orang itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar orang kembali kepada Allah itu berbagai cara ya yang dilakukan oleh Allah At-Tawwab. Bisa dengan yang positif yaitu menganugerahkan semua kenikmatan. Yang kedua bisa dengan dikasih ujian atau cobaan yang cobaan dan ujian itu digunakan agar kita kembali kepada Allah SWT. Jadi mau yang positif atau yang negatif, dua-duanya sebenarnya adalah metode agar kita ini kembali pulang. Jadi dan ini siapa yang tahu efektifnya? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Sama lah dalam kehidupan ini kadang-kadang kita tidak bisa orang itu menjadi baik hanya dengan yang positif-positif saja. Kadang-kadang ada masa di mana kita harus memberikan ujian, cobaan dan segala macamnya. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, yang menarik, siapa yang menghendaki kita itu untuk berpaling dari taubat? Ya, untuk kemudian kita hanya incline kepada hawa nafsu kita. Orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Walladzina yattabi'una syahawat. Orang-orang yang mengikuti syahwatnya, mereka menginginkan apa? Antamilu mailan 'azima. Agar kita ini condong, ya, semakin condong kepada nafsu kita, makin jauh dari Allah, makin jauh dari Allah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat di tafsirnya, misalnya ada menyatakan mereka ini adalah siapa? Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang mengikuti syahwatnya. Masya Allah, kalau kita para pezina, ini orang-orang yang mengajak kita untuk makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia diingatkan, yuridullah ayyukhaffifa ankum. Padahal yukhaffifa ankum fi nikahil iman. Wa khuliqal insanu dha'ifa fi ihtimali sabri an nisa misalnya. Untuk menunjukkan betapa makna dari asma Allah At-Tawwab itu meminta kita untuk apa? Untuk menyadari bahwa sekian banyak sebenarnya usaha yang dilakukan atau perbuatan Allah SWT yang menggiring kita agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis sangat banyak sekali ya. Misalnya lillahi afrah bi taubati abdil mu'min min hadal badawi bina. Misalnya ada kisah yang sangat terkenal, kita tahu semuanya ya. Ada seorang yang dengan membawa bekalnya, dengan untanya, kemudian bi ardin fala, di tengah padang gurun pasir, kemudian mendapati ada pohon, dia istirahat sejenak, tapi kemudian begitu dia tertidur, untanya dan seluruh perbekalannya hilang. Maka di tengah padang pasir itu tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang.
dia kemudian kehilangan seluruh harapannya. Ini juga makna taballah alaihim liyatubu. Maka dalam keadaan itu tidak ada lagi, dia berharap mau ke siapa? Berharap ke orang datang nggak ada, berharap ada air nggak ada. Dan kalau dia harus berjalan di tengah gurun pasir itu tidak mungkin, pasti mati ya pada ujungnya. Maka sesungguhnya satu-satunya yang paling rasional yang dia tahu adalah dia akan slowly and painfully ya mati dia. Dia sudah dying sekarang, dia dying. Karena pada kondisi yang saat itu ketika semua harapan kepada makhluk sudah tidak ada, harapan satu-satunya tinggal kepada Allah SWT. Ya, dalam keadaan yang demikian itu, yang dia sudah tidak punya harapan pada siapapun saja, tiba-tiba unta dengan seluruh perbekalannya itu ada di depan dirinya. Tidak kurang suatu apapun, sama seperti sedia kala. Maka tentu saja orang ini amat sangat gembira mendapati untanya kembali. Allah itu, kalau kita lihat, hadis ini ingin menggambarkan kontras antara kesedihan dengan kebahagiaan. Kita ini kalau mau mengukur seberapa bahagia adalah harus kita ketahui dari lawannya, seberapa sedih. Nah begitu toh. Kita tahu nikmatnya makanan setelah kita tahu sakit. Andai kita tidak pernah tahu sakit, kita tidak pernah tahu nikmatnya sehat. Andai kita tidak pernah, jadi itu semakin kita ada kontras yang amat sangat, maka semakin tinggi nilainya. Nah, hadis ini menggambarkan kontras yang sangat kuat sekali antara kesedihan dengan kebahagiaan. Sedih sesedih-sedihnya, maka lawannya adalah puncak dari kebahagiaan. Saking senengnya orang ini sampai dia keliru. Ya, sampai dia keliru mengucapkan saking bahagianya. Ya, engkau menyembahku, kata dia. Allah menyembah dia. Orang itu kalau bahagia, dia sampai tidak bisa omongannya sampai keliru semuanya. Itu sampai gambaran dari puncak kebahagiaan. Ya, saking bahagianya. Saking bahagianya. Allah kemudian menyatakan, Allah itu afrah. Allah jauh lebih senang dari kondisi yang kayak begitu itu. Kalau apa? Mendapati orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Ya, Allah lebih bahagia kepada orang yang kayak begitu itu. Untuk menggambarin senangnya Allah kalau ada orang yang bertaubat kepada dia. Karena itu at-tawwab semacam itu. Saking senangnya. Ya. Misalnya di ayat yang lain kita wallahu yuridu qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Ini yang menarik juga untuk renungan. Qul katakan tamatta'u. Senang-senanglah, terserah, enjoy. Ya, kalau kamu memang tidak mau, ya, fa inna masirakum ilan nar. Sesungguhnya tempat kembalimu, kamu itu leading terus berjalan menuju neraka. Ini untuk gambaran apa gini? Kita ini ayat ini powerful untuk mengingatkan kita, ya, tentang konsep kesuksesan. Kalau kita melihat ada orang yang naik, saya katakanlah Rolls Royce, dengan di sampingnya most beautiful lady, dengan minum the most expensive drink katakanlah, yang paling hebat lah, berjalan, saya tanya, kebanyakan orang terkagum-kagum. Keren ya, hebat ya, dia dikasih kenikmatannya, semuanya menyatakan how I wish, ya, betapa saya ingin kalau saya yang di situ itu, yang berada di Rolls Royce itu bersama dengan pasangan saya, ya itu yang dia inginkan. Padahal Rolls Royce itu menuju kemana? Dia nanti ujungnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mau menuju jurang. Dia nggak tahu ujungnya sana itu jurang yang nanti dia akan masuk, terbakar, tenggelam, mati dia, bernanah dia, dan berdarah-darah. Ada satu lagi sekarang orang yang menggunakan bicycle. Bicycle-nya jelek, dia, ya Allah, pakaiannya nggak ada brandnya, peluh di mana-mana dia. Ya,
orangnya sederhana sekali, berpasangan dengan istrinya yang juga biasa sekali. Ya, makanannya ya Allah misalnya, ya apalah yang sangat semua orang menyatakan dia gagal sebagai hidup di dunia. Tidak ada orang yang kepingin untuk menjadi seperti dia. Tapi ya bicycle ini terus diayuh dia. Tujuannya kemana? Nanti di sana begitu itu dia akan masuk Garden and Palace karena dia akan parkir di depan Palace dan dia akan masuk ke dalam Buckingham Palace katakanlah karena itu rumahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan itu agar masuk di otak kita. You kalau melihat ada orang yang kamu anggap sukses di dunia, karena dia punya prestasi yang keren, harta yang banyak, segala macamnya. Kul tamatta'u. Saya bilang sama dia, tamatta'u, enjoy your life. Terserah, kamu kira kamu sukses. Fa inna masirakum ilan nar. Kami itu sedang menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak meniti jalan taubat, ujungmu itu ke kehancuran. Maka orang yang tahu, orang yang cerdas, tentu siapa yang dianggap orang yang sukses? Bukan orang yang itu. Orang itu kenapa? Nanti karena itu dalam agama itu apa namanya? Yang paling penting itu adalah al-khawatim, yang paling akhir. Ya, yang paling akhir. Itu yang menarik. Karena itu kalau nanti tolong dibaca di surat Al-Qasas juga, karena berkaitan dengan surat Ibrahim ini, ayat 30. Saya senang sekali dengan ayat ke-30 dari surat Ibrahim ini, karena itu membuat kita untuk berimajinasi. Membayangkan dua pola kehidupan yang sering disalahi orang. Karena kebanyakan manusia itu hanya melihat kedisinian. Karena sesuatu yang sekarang ini di sini, tapi tidak bisa melihat projection yang trajektorinya kemana dia ujungnya. Lah kita ini orang-orang yang cerdas tahu trajektorinya ini kemana dia ini. Nanti ujungnya kemana. Ayatnya menarik. Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Ya Allah. Karena itu kalau di dalam surah Qasas gambarannya lebih vulgar lagi. Lihat di surat Qasas, Qarun keluar dari rumahnya. Dia menggunakan pakaian kebesarannya, hartanya. Lihat gambarannya Al-Quran. وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا kata Al-Quran. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Apa kalimatnya? Ya laitana mitla ma utiya Qarun. Aduhai, betapa enaknya ya, betapa inginnya aku untuk mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Dan itu sekarang kebanyakan orang. Kenapa? Karena dia tidak tahu ujung darinya. Karena dia sekarang dibutakan dengan apa yang nampak di depannya. Dia tidak tahu hakikatnya. Dia tidak mau dia leading toward mana dia. Padahal dia sedang leading toward failure. Sementara yang satu dia menuju sukses, true success. Masya Allah. Makanya kalimat selanjutnya kalau di surat Al-Qasas ketika menceritakan Qarun, gambaran untuk gambaran manusia hari ini. Lihat apa yang digambarkan kalau untuk yang orang-orang yang soleh. Waqala alladziina utul ilm. Ya, orang-orang yang punya ilmu. Ya, dia bilang apa? Wailakum, celaka engkau. Bukan itu kehidupan yang saya inginkan. Bukan itu yang disebut dengan sukses. Sawabullah, dia nanti bilang pahala di sisi Allah SWT jauh lebih baik dari apa yang diberikan oleh Qarun. Nanti ujungnya, you memang tidak bisa melihat sekarang. Nanti, believe me, ya samalah dengan masa-masa awal itu. Lihat, saya cerita yang orang umum saja lah. Masa-masa di uni awal-awal, ada anak yang hanging out, ya, laki perempuan, enjoy their life, ya, pub, ke pub, clubbing, segala macamnya. Kita iri lihat sebagai seorang mukmin, ya Allah, enjoy laki perempuan makan, tertawa dia, ya, kissing. Kita yang menjaga, aduh, kapan ya kita kepingin kayaknya mereka ada yang sukses, naik mobil berkuas dan segala macamnya. Dan itu yang kita lihat, setan kemudian membawa kita dan itu yang kita definisikan sebagai the success. Orang tua nasi indah, dia akan gagal nanti. Ujungnya dia drop out dari uni, tidak sukses dia,
akhirnya dia menjadi orang yang tidak sukses dan segala macamnya. Sementara dulu yang dinuni, menahan nafsunya, dia belajar dan segala macamnya, dia kemana ujungnya? Sukses. Allah itu menggambarkan demikian, kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Ini pukulan agar apa? Agar kita bertaubat. Agar kita bertaubat. Karena itu diletakkan untuk makna yang kedua tadi. Karena ayat ini memang akan dikokohkan, akan mengokohkan makna kedua dari at-tawwab tadi. At-tawwab tadi. Ya. Sama seperti surat Ali Imran ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam ila akhirih ya. Saya masih ada satu lagi sebenarnya yang jauh lebih tertata, tapi di mana letaknya? Dari sini sebenarnya. Ini beberapa ta'rif lughawi yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Dari yang pertama ar-ruju' anisyai' ila ghairih, ini makna lughawinya taubah yang seperti sudah kita diskusikan. Ini karena saya lagi-lagi ya, saya belum tata, saya berjanji nanti kalau sudah saya tata saya share untuk yang taubah sama semuanya ya. Jadi nanti ada beberapa ayat kayaknya di sini dikasih. Yang kedua al-mudznib alladzi yus'al rabbahu at-taubah. Ketiga rajul najalil insan. Keempat, kelima, 7, sebentar ada ayat-ayatnya, saya mau yang ayat saja untuk sebelum kita indal maut. Mana ini? Seingat saya tadi ada beberapa ayat, ada 11. Nantilah belum ketemu ya ayat-ayatnya yang berkenaan dengan at-tawwab. Seperti ini, walaula fadlullah, ini beberapa, satu fil Qur'anil Karim was sunnah syarifah. Misalnya yang pertama surat Al-Baqarah ayat 37 ya. Fatalaqa Adam ya, fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang pertama muncul nama Allah At-Tawwab di dalam surah Al-Baqarah ayat 37 ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fa'atammahu fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Huwat tawwabur rahim. Ini kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang melakukan kesalahan ya, kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini digunakan redaksi kalimat. Ini untuk menunjukkan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Fataba alaih, dan Allah immediately, lihat kalimat yang dipakai pakai fa, responnya Allah untuk menunjukkan cepatnya. Begitu Nabi Adam bertaubat, taba alaih, maka seketika itu juga diterima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Saya tidak mendetailkannya, kita semuanya sudah hafal tentang kisahnya Adam alaihissalam. Oke. Yang kedua, misalnya kita perhatikan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim, surat An-Nur. Ya, juga tawwab ya dikaitkan dengan hakim. Ada tawwab dikaitkan dengan rahim, tawwab dikaitkan dengan hikmah, dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bukan karena fadlnya Allah, karunia-Nya Allah atas kalian dan rahmatnya, annallaha tawwabun hakim. Tawwabun hakim. Di surat An-Nisa ya, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Ini sambungannya dengan tafsir dari Quran ayat
Quran dengan ayat Quran yang lain dari surah An-Nur tadi ya. Mana lagi? Saya ingat saya ada 11 ini kok enggak. Sebentar.